Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel gua Muhammad Arda. Kali ini gue bersama seorang yang ahli di bidang mapala nih guys. Yes, seorang master mapala lah di kampus kita ini. Kalau kalian lihat ini backgroundnya juga beda ya, nggak seperti biasanya. Ini gue di sudut mapala di sekre mapala gue. Nah, kayak ini gue mau bincang-bincang nih tentang dunia gunung, pergunungan, hutan dan sebagainya dengan seorang yang ahlinya lah, ketua umum dari sebuah mapala ya. Oke, sebenarnya namanya siapa nih Mas? Ya, terima kasih nih saya dipanggil di channelnya Mas Arda ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Khalid Abudan. Saya sebagai ketua umum Makompala ya, mahasiswa komputer pecinta alam di STIMIK Widya Pratama sendiri. Tepatnya di Kota Pekalongan tercinta, itu Mas Arda. Kalau boleh tahu sebelumnya di Makompala itu dari tahun kapan ya Mas? Kalau tahun lahirnya apa-apanya ini? Dari tahun bergabungnya di Makompala itu tahun kapan? Kalau saya bergabung, saya sudah hampir 2 tahun ya. Saya bergabung saya masuk STIMIK dulu lah ya. Saya masuk STIMIK di angkatan 21. Saya angkatan 21. Saya mencalonkan jadi Samula di Makompala. Jadi saya melewati beberapa tahap lah untuk menjadi anggota aktif, dan alhamdulillah sampai sekarang saya dipercaya menjadi ketua umum di Makompala sendiri. Baik, keren nih guys ini ya. Panutan lah ini ketua umum ya. Jangan. Sebelumnya udah ada pengalaman belum Mas? Sebelum masuk dunia mapala udah ada pengalaman di dunia lingkungan belum? Kalau pengalaman sendiri ya, kebetulan saya SMK di SMK Muhammadiyah ya. Di situ kan ada Sispala ya. Oh, ada Sispala. Ya, tapi saya juga nggak ikut itu. Saya nggak bergabung di Sispala, jadi ya pengalaman baru lah buat saya. Nah, ya sebelumnya tapi saya juga sudah sering lah untuk naik gunung. Wah, udah pengalaman banget nih ya guys. Ya enggak lah. Nah, ini kan dari Sispala masuk mapala ya Mas ya? Ya. Apakah ada perbedaan Mas di Sispala itu gimana, di mapala itu gimana? Beda-bedanya nggak kira-kira? Kalau di Sispala saya belum sempat bergabung Mas. Saya di mapala sih lebih tepat. Iya. Oke, jadi lebih ke tahap yang langsung profesional ya guys ya. Nah, bicara tentang pecinta alam ya. Kita kan akhir ini sedang ramai ya Mas soal kalau mapala kan ada diksar. Iya. Diksar itu harus katanya keras. Nah, itu menurut sudut pandang Mas Muhammad itu gimana ya soal itu? Kalau saya sendiri ya, Diklatsar ya didikan latihan dasar ya. Di setiap mapala pasti ada, apalagi yaitu adalah agenda wajib untuk perekrutan sebuah anggota di mapala tersebut. Ya salah satunya di Makompala sendirilah ada kegiatan Diklatsar di awal sebelum perekrutan. Jadi Diklatsar yang menakutkan, yang katanya seram, yang katanya kekerasan atau apalah, ya mungkin ada di beberapa tempat, tapi di Makompala sendiri kita ada didikan yang untuk saya pribadi itu membantu banget. Contohnya aja dulu saya untuk public speaking lah ya, bicara depan kamera gini saya malu. Tapi setelah ada dilaksanakan Diklatsar, saya kemampuan diri saya kayak berkembang gitu loh. Wah, jadi ada efeknya setelah diksar gitu. Kira-kira tanggapan Masnya soal katanya kan ada diksar yang keras itu, menurut Mas Muhammad itu dilakukan oleh mapalanya udah dikonsep seperti itu atau ada oknum di belakang layar itu? Menurut Mas Muhammad gimana soal itu? Ya mungkin karena saya ya masih ada yang lebih paham tentang diksar ya, tapi sepaham saya di Diklatsar setiap mapala, setiap anggota Sispala, setiap anggota pecinta alam memiliki indikator sendiri, memiliki konsep, memiliki sebuah yang sudah dibentuk lah gimana Diklatsar tersana. Nah, mungkin ada beberapa yang melakukan kekerasan, jika itu kelepasan mungkin lah, atau di tempat, ya salah satunya ada oknum yang berbuat gitulah. Jadi nggak semuanya bahaya. Berarti standaritas di tiap mapala itu berbeda ya Mas? Iya, standaritas itu nomor 1. Oh, tapi ada nggak sih kayak sebuah aturan khusus dari Persatuan Mapala Indonesia mungkin tentang aturan-aturan dalam Diklatsar itu ada nggak sih sebenarnya? Ya ada sih aturan, cuman kan kembali ke mapalanya sendiri, memiliki indikator-indikator tertentu yang harus terpenuhi gitu. Oh seperti itu.
Nah, tentang Diklat SAR itu acaranya ngapain aja mas? Kalau di SAR itu kok yang rame di media sosial itu kayak di SAR itu keras banget ya, keras. Dibilang kayak Mapala pasti keras, pasti keras. Selalu ada kejadian di setiap tahunnya. Itu emang kegiatan itu ngapain sih mas? Ya kalau kegiatan Diklat SAR sendiri didikan ya, namanya didikan kan tahu sendiri lah, ada didikan yang keras, ada didikan untuk kepribadian orangnya sendiri. Tapi untuk semisal kayak kesalahan-kesalahan yang tadi, misal ada berita kematian karena Diklat SAR atau berita orang terluka karena Diklat SAR, itu kemungkinan besar kesalahan dari pribadinya sendiri kalau menurut saya ya. Karena pribadinya sendiri atau dari panitia. Ya mungkin ada faktor sedikit lah dari panitia, tapi kebanyakan terjadi karena dirinya sendiri. Panitia sudah menetapkan lah, sudah menulis indikator yang jelas, ada barang bawaan, ada manajemen waktu yang jelas, ada persiapan yang matang lah sebelumnya. Tetapi ada beberapa peserta mungkin kurang memenuhi lah, kurang mematuhi perintah para panitia. Jadi ada kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh peserta sendiri. Itu menurut saya sih. Seperti itu. Nah, tentang Diklat SAR itu kan berarti kan kalau kita bicara tentang keras ya mas ya, itu berarti kan turun-menurun ya. Nah, menurut Mas Muhammad ini ada nggak sih sebuah faktor kayak misal balas dendam, dalam kata lain balas dendam ya. Jadi dulu angkatan saya saya dikerasin, ini saya harus keras lagi di adik tingkat. Itu ada nggak sih faktor seperti itu sebenarnya? Ya kembali ke pribadi orang ya. Tapi kalau Diklat SAR itu didikan latihan dasar, sebuah didikan bukan ajang balas dendam. Itu pertama. Jadi kalau misal kita mau ajang balas dendam, bukan di Diklat SAR itu. Jadi Diklat SAR adalah didikan lah pure yang udah dibentuk oleh kepanitiaan, bukan ajang balas dendam. Itu nomor satu sih. Oh seperti itu. Jadi jadi ya yang jelas di SAR itu harusnya aman ya mas ya? Ya kalau sesuai konsep, sesuai indikator yang dibentuk, ya nyaman-nyaman saja. Aman aja pastinya. Iya. Cuman ya karena ada kegiatan di SAR itu kan juga kita bermain di alam ya, alam kan juga nggak tahu semua ya. Nah kira-kira untuk persiapan sebuah kegiatan seperti di SAR itu butuh waktu berapa lama nggak sih? Apakah biasanya di SAR itu sebelum melangkah ke arah situ, sebelumnya di SAR itu tempatnya itu di tempat umum atau di tempat yang bagaimana mas? Apakah tempat yang banyak pemukiman warga atau enggak gitu? Jadi kalau Diksar ya, sebelum langsung Diklat SAR, biasanya ada kegiatan Pradiksar. Pradiksar itu ngapain tuh mas? Pradiksar itu ya ada materi ruang, ada kesehatan fisik, ada pengecekan mental, kesehatan semua lah ya. Ada tes psikologi, ada tes kepribadian, tes keorganisasian. Jadi sebelum dilaksanakan Diklat SAR di lapangan, biasanya sebuah Mapala itu membentuk anak tersebut sudah benar-benar siap untuk melakukan Diklat SAR dari sebelumnya, dari Pradiksar. Sudah disiapkan dengan matang. Berarti sudah ada persiapannya ya mas? Ya pasti materi. Iya. Oh saya kira tuh orang nih mau daftar Mapala nih, karena saya suka naik gunung saya daftar Mapala. Motivasinya kan kebanyakan orang yang baru awam seperti itu ya. Iya benar. Ikut Mapala karena mungkin dia suka hobi naik gunung atau gimana. Saya kira ikut Diksar ya nggak ada persiapan apa-apa. Ternyata ada ya mas ya? Ada lah pasti. Ternyata ada ya guys. Ya. Nah kira-kira Diksar itu berapa lama sih mas? Proses Diksar itu biasanya berapa lama? Proses Diksar kembali lagi ke Mapalanya sendiri ya, karena sesuai indikator, sesuai poin-poin tersebut. Ya Diksar ada yang sampai 3 hari, 4 hari, ada yang sampai seminggu, ada bahkan sampai 2 minggu, karena setiap Mapala memiliki indikator tersendiri. Jadi kita nggak bisa sama ratakan lah Diksar harus berapa hari gitu nggak bisa. Itu menurut saya sih ya. Oh seperti itu. Iya. Nah kira-kira apa ya untuk kayak pesan-pesan buat teman-teman nih orang-orang Mapala lah yang kira-kira mau melaksanakan Diksar itu eloknya seperti apa sih mas biar meminimalisir terjadinya bencana seperti itu? Kan yang namanya kita kan juga kayak di alam kan kita nggak tahu juga ya mas ya, juga mungkin karena kita emosi. Menurut saya pribadi nih, hal seperti balas dendam itu pasti sedikit ada nih kayaknya. Nah, karena kalau nggak ada itu
gimana ya jelasinnya ya? Pasti ada sedikit, tetap ada sedikit rasa ingin balas dendam ya. Tergantung kita bagaimana memanajemen rasa balas dendam tersebut. Nah, kira-kira pesan-pesan dari Mas Muhammad itu gimana tentang bagaimana lah cara diksar yang aman itu, persiapan dari panitianya itu gimana, terus kita memberikan follow up ke pesertanya itu gimana kira-kira seperti apa? Ya, saya jawab ya. Jadi ini pembahasan diksar itu luas ya. Mas ya? Iya, luas Enggak banget. lah Mas, biar pada paham. Iya, nggak apa-apa. Karena di diksar yang pertama ya, agar menghindari hal-hal seperti itu ya. Ya, karena sebuah acara, kita kesampingan diksar dulu ya. Sebuah acara dibilang sukses itu ada 3 tahap. Yang pertama pra acara sama setelah acara. Jadi ada sebelum acara, di tengah-tengah acara, dan setelah acara. Jika itu 3-tiganya terlampaui dengan sukses, baru bisa dibilang acara tersebut sukses. Contohnya di Klatsar. Di Klatsar sendiri di pranya mungkin sukses, belum tentu di diksarnya sukses. Belum tentu setelah diksarnya ada kesuksesan. Jadi antar 3 tahap tadi harus terlampaui dengan kesuksesan. Biar dengan apa sukses itu? Ya dengan persiapan yang matang, manajemen waktu yang baik, pengaturan indikator yang baik, penguasaan materi. Apalagi kita di alam kan nggak ada yang tahu. Ya disiapkan khusus lah dari panitia sama peserta, dari badan diklat sendiri. Jadi ada nanti kalau di Klatsar ada badan diklat yang memantau. Jadi ada nilai-nilai lah yang harus dikuasai, terutama materi sih. Oke. Gitu sih. Saya kasih sebuah kayak masalah ya, problem ya Mas yang sering terjadi di kegiatan Mapala itu, misal orang saat melaksanakan diksar ini sering terjadi ya, yang saya baca, saya lihat di media sosial itu rata-rata kecelakaan diksar itu karena apa namanya tersesat. Karena tersesat Mas, rata-rata tersesat, kalau nggak hipotermia. Nah, kita bahas tentang tersesat dulu. Ya. Kira-kira faktor yang mempengaruhi orang itu, peserta atau pecinta alam itu bisa tersesat di hutan itu apa sih yang bikin tersesat? Karena kan kita kan di alam juga yang mengenal katanya ada faktor gaib lah ya. Iya. Faktor itu apakah itu ada pengaruh seperti itu atau mungkin murni karena human error atau bagaimana Mas? Nah, di pertanyaan tersesat ya Mas Arda ya. Iya. Kalau tersesat sendiri, di tanda kutip dilainkan dulu hal-hal gaibnya ya mungkin ya. Karena ya tetaplah di hutan pasti ada hal-hal gaib. Di tersesat sendiri, kalau menurut saya itu emang kesalahan pribadi. Itu yang pertama. Karena apa? Mereka mau melaksanakan suatu acara, contohnya di Klatsar sendiri, tapi dia belum ada persiapan. Contohnya mungkin nih, nomor 1, survei lokasinya kurang. Pemantapan untuk navigasinya kurang. Terus untuk menguasai medan-medan yang akan dilalui kurang. Nah, itu sebab-sebab bisa terjadi saat kita tersesat. Terus kalau orang panik kan nanti bingung nih, aku tersesat tapi nggak tahu ilmunya. Jadi ada loh ilmu tersesat, kita harus ngapain. Gimana tuh Mas? Gimana? Nah, jadi kalau di Mapala itu kalau tersesat kita harus ada stop, Mas. Oh, stop. Iya. Berarti berhenti nih, nggak ngapain berarti? Ya bukan gitu. Gimana nih? Kira stop tuh gimana nih? Stop di sini adalah yang kan STOP ya. Oke, oh singkatan ternyata. Iya, itu singkatan. Yang S-nya itu sit. Duduk. Iya, duduk, benar. Oke. ST thinking, berpikir. Berpikir. Iya, STO observasi. Oh, siap. Terus yang P-nya planning. Jadi kalau kita tersesat, yang pertama kita nggak usah melanjutkan pelajaran, kita duduk dulu, sit. Setelah kita duduk, karena kalau orang tersesat pasti dia bimbang, pikirannya itu kacau. Jadi menenangkannya salah satunya dengan duduk. Kita duduk, menenangkan diri kita, ST, terus kita thinking, baru kita bisa berpikir. Kita ini sudah tersesat belum? Kita ini di mana? Tadi kita melewati jalan yang mana? Kita berpikir nih. Habis itu kita observasi. Kita melihat keadaan sekitar. Observasilah medannya gimana, tadi kita melewati yang mana gitu. Setelah kita santai, sudah observasi, terus kita STOP, planning. Jadi planning selanjutnya itu kita mau kemana? Mungkin nih kalau misal kita sudah tersesat di malam hari nih, planning selanjutnya apa kita mau menetap di situ, ngecamp di situ, atau melanjutkan perjalanan? Kita ambil yang paling aman buat kita lah. Ya kita mungkin buat kalau bawa tenda kita pasang tenda di situ, kita ngerakit tenda, bermalam di situ, besok baru
planning perjalanan lagi. Oh, seperti itu ya, Mas. Iya. Oh, kita bahas dari kata sit dulu ya, duduk ya. Iya. Nah, ini misal Mas, kita kegiatan di gunung nih. Misal di suatu gunung lah, anggap aja itu misal gunung apa gitu, itu terkena badai misal Mas. Terkena badai sedang tersesat. Itu gimana solusinya? Kan kalau duduk kan sama aja kita nggak ngapa-ngapain, dan itu kan pasti rentan terjadi hipotermia kan. Iya. Itu bagaimana kalau menurut Mas Muhammad? Nah, sit di sini kan nggak, saya udah tersesat di tengah badai, langsung duduk kan nggak. Kita juga cari tempat lah yang aman. Kita cari observasi, kita lihat medan-medan sekitar. Coba kalau misal duduk di sini aman nggak? Kita bisa lah ngerasain lah diri kita. Oh, mungkin kalau saya duduk di sini kurang aman. Kita carilah, misal kita berombongan, kita cari tempat yang aman, kita duduk untuk meneduh, gitu. Terus kita berpikir, terus kita observasi, setelah itu kita melakukan planning selanjutnya. Gitu. Nah, untuk planning, kata planning. Nah, Ya. planning ini berarti kan ada Rencana. istilah yang namanya setelah planning, misalnya harus orientasi medan. Nah, orientasi medan itu gimana sih Mas maksudnya? Iya, di planning ya, di orientasi medan. Jadi di orientasi medan sendiri luas sih Mas cakupannya. Wah. Nomor satu, sangat luas orientasi medan. Nah, sebelum dilakukan perjalanan, suatu acara, kita kembali lagi, gimana persiapan kita? Apa aja keperluan kita ketika kita tersesat? Kita harus punya ilmu survival mungkin. Kita harus punya ilmu orientasi medan. Gimana caranya orientasi medan? Kita harus, misal perjalanan kemana, kita harus membawa peta tempat tersebut, terus kita orientasi medan. Kalau orientasi medan sendiri, kalau kita sudah persiapan matang, ya kita percaya aja, kita buka peta, kita kan bawa kompas. Jadi salah satunya gitu, kita bawa peta, bawa kompas, bawa alat tulis, kita orientasi itu medan. Kita kan sesuaikan tuh, pertama ya ada caranya, nanti untuk video selanjutnya ada. Oke, mungkin siap, saya siap. terangin Nah, cara-caranya. nanti bisa dijelasin, jabarkan lagi ada Iya, prosesnya nih Siap, sama pro player lah ini ya. Ya. Nah, ini terkait apa ya Mas? Tentang tersesat. Tersesat nih ya. Tersesat ini kira-kira ya ada nggak sih kalau Mas Muhammad bilang kan kita kesampingkan dulu tentang hal-hal Gaib. seperti gaib ya. Tapi menurut Mas Muhammad sendiri secara pribadi individu sendiri, kira-kira ada nggak sih faktor seperti itu sebenarnya? Diminum dulu mungkin ya. Oke, siap. Mas. Dari Minum ya? tadi. Oh iya. Ya mari. Untuk tersesat hal-hal gaib ya tadi. Iya. Ada nggak sih faktor gaib itu bisa nggak mengaruhi hal seperti itu? Ya kalau menurut saya pribadi ya, karena kita di alam yang hidup kan bukan kita doang ya. Ada manusia, ada hewan juga. Kita orang Islam ya terutama, kita harus mempercayai ada hal-hal itu. Walaupun mungkin kita nggak ngerasain hal tersebut, tapi kita harus percaya. Kita percaya, kita mengimani bahwa jin dan manusia itu hidup saling berdampingan. Jadi kalau kita, pesan saya ya, kalau kita misalnya di alam, kita di gunung, asalkan niat kita baik, kita nggak usil, kita nggak celutak lah tangannya ya, kita tidak membuang sampah, kita taatilah peraturan di gunung itu, insya Allah aman sih kalau menurut saya. Tapi kan kejadian-kejadian mungkin orang hilang, orang diumpetin setan, orang di ini, orang diliatin setan, orang di ini, ya emang kita harus percaya emang ada, karena mungkin orang yang tersebut melakukan hal-hal yang tidak dibolehkan. Contohnya mungkin kencing sembarangan, membuang sampah gitu. Kira-kira kalau orang diumpetin ya, Iya. itu kira-kira dibawa kemana ya Mas? Saya agak aneh gitu kalau dengan kata-kata diumpetin, Diumpetin ya. Itu diumpetinnya kemana gitu? Kok soalnya ada ya sebuah berita di televisi dulu di sebuah gunung. Mungkin kalian Mas Muhammad pernah dengar beritanya saudara Torik yang hilang itu. di Gunung Piramid itu. Iya. Nah itu dia ketemu di apa namanya? Lereng. Di kayak jurang. Iya. Terus ada tebing di celah-celahnya ketemu di itu. Nah itu katanya ya itu diumpetin. Nah itu kira-kira ya kalau di bayangan saya itu apakah setannya itu bisa membawa dia terbang terus taruh di situ atau gimana kira-kira? Ya kita mau percaya nggak percaya, dipikir logis nggak bisa ya kayak gitu ya Mas ya. Tapi emang ada kejadiannya. Jadi ya kita itu
nggak usah di gunung lah, kita di dunia nyata kita juga hidup berdampingan dengan mereka. Dengan hal-hal gaib itu kalau menurut saya kita berdampingan. Yang penting kita nggak usah usil, kita nggak usah ngelakuin hal-hal yang apalah memancing amarah mereka. Insya Allah aman sih. Tapi jelas ada. Itu kan berarti penjelasan secara faktor gaib ya. Iya. Nah, untuk penjelasan nih, misal kalau orang misal nyasar di gunung terus dia ditemukan di suatu tempat yang itu dia nggak tahu. Misal nih ada sebuah berita ya di YouTube juga ya Mas, Ya. di suatu channel YouTube, dia naik Gunung Ciremai. Ciremai itu di daerah Kuningan. Ya. Kuningan Majalengka. Nah, dia tiba-tiba ketemu di Cirebon. Nah, dia merasa tersesat 3 hari, padahal itu 3 bulan. Nah, itu kan kalau penjelasan secara gaib dia diumpetin ya. Ya. Nah, kalau penjelasan secara logis itu menurut Masnya itu dia gimana? Itu dia diapain itu kira gimana? Kalau secara logis ya dia ngapain itu? Ya mungkin kalau dipikir logis, kalau menurut saya nggak bisa ya, karena ada faktor sih, faktor pengaruh yang Berarti murni dari faktor gaib. iya, terutama karena faktor gaib itu sudah menghilangkan kesadaran orang tersebut. Jadi dia ngerasa hanya berjalan 3 hari, tapi ternyata kan sampai berapa 3 bulan ya beritanya. Nah, jadi mungkin ada sosok arwah lah apa ya, saya mungkin nggak tahu ya, mudah-mudahan nggak menangis seperti itu ya kita ya, yang mungkin mempengaruhi pola pikir. Jadi badan itu terasa ya berjalan aja seperti itu. Nah, berarti kan itu secara tidak langsung kita melawan hukum alam ya. Iya. Karena hukum manusia itu juga kalau setahu saya manusia itu bisa tahan tidak minum selama 3 hari, terus tidak makan selama 3 bulan. Nah, itu bagaimana ceritanya dia bisa kuat gitu. Berarti kan dia melawan hukum secara apa namanya? Biologis kan jika dia Iya. juga melawan loh. Itu gimana menurut Mas? Ya kalau misal apa ya, mungkin ilmunya belum sampai apa gimana ya Mas ya. Jadi kan karena faktor gaib itu yang memengaruhinya Mas. Jadi kita mau jelasinnya aja. Ya mungkin kalau dipikir logika, dengan logika orang itu sudah nggak ada, sudah meninggal ya. Sampai 3 bulan mungkin kan ya. Orang itu mungkin sudah meninggal, sudah nggak tahu jadi apa. Tapi kan kita nggak tahu semua. Itu pengaruh dari mana. Oh gitu. Nah, oke, tadi kita bahas tentang tersesat ya. 2 faktor yang sering jadi topik pembicaraan penyebab terjadinya kecelakaan di gunung. Yang Ya. pertama tadi tersesat ya. Yang kedua hipotermia. Coba itu kira-kira apa sih hipotermia itu? Nah, Penyebabnya gimana gitu? gini nih, kalau hipotermia mungkin keadaan tubuh ya yang kurang stabil, ya emang pengaruhi dari hawa dingin. Tapi kalau hipotermia, saya juga alhamdulillah nih, saya sendiri belum pernah merasakan, ya mungkin jangan sampai juga saya belum pernah menang itu yang hipotermia. Mungkin Mas ada sendiri tahu gimana itu hipotermia atau gimana gitu. Kalau saya justru malah pernah mengalami Mas. Pernah mengalami? Pernah ngalamin. Aduh ya, Jadi diceritakan aja nggak apa-apa. saya Sharing-sharing. ngalamin di Gunung Sindoro. Saya pertama naik gunung itu ke Gunung Sindoro Mas. Iya, Nah, terus? awal experience saya naik gunung itu yang di ekspektasinya itu ini have fun nih kayaknya have fun. Ya, asik-asik. Asik nih kayak naik gunung kan kayak di lagu-lagu naik ke puncak gunung gitu. Iya, asik kiri kan? kanan nggak nih? Setelah saya itu kan saya naik di Gunung Sindoro. Sampai di Temanggung. Saya lihat kayak gunung gila, ternyata segede ini ya. Di ekspektasi gue itu kayak wah ini gue kuat gak ya? Gitu ya. Nah, habis itu setelah gue jalanin itu ini ya pada di pos 4 itu gue ngalamin kayak sebuah apa ya namanya, ya itu yang namanya mungkin hipotermia. Jadi yang hipotermia yang saya tangkap, yang saya alamin itu tubuh gue tuh kayak ngerasa apa ya, panas gitu loh, malah ngerasa panas menurut gue. Padahal secara aslinya, secara teorinya itu suhu tubuh tuh dingin, seharusnya dingin. Tapi setahu saya ya berdasarkan yang saya alami itu tubuh saya tuh ngerasa panas. Jadi kayak orang kayak mau buka baju gitu loh. Karena kan hipotermia itu setahu saya itu juga udah mempengaruhi pola pikir Mas. Iya. Jadi kayak misal pernah lihat nih Mas cerita video orang meninggal di Gunung Lawu itu yang lari-lari bawa kayu itu. Iya, iya. Pernah lihat kan ya? Iya, iya. Nah dia kan lari-lari nggak pakai baju, Iya. dia bawa kayu bakar. Itu kan berarti secara tidak langsung nalarnya kan logikanya udah kena itu ya, Iya, pola pikirnya. pola pikirnya ya terutama. Jadi menurut saya jadi
kata hipo tuh nggak dingin itu belum tentu hipo loh tadi. Dingin itu belum tentu hipo menurut saya. Jadi seperti itu. Nah, mungkin itu penjelasan dari saya. Nah, saya mau nanya nih Mas soal kira-kira menurut Mas Puma tuh ada nggak sih penanganan hipotermia yang tepat, benar dan tepat itu? Soalnya waktu saya ngalamin tuh apa ya? Cuman di seadanya doang diborehin apa namanya minyak kayu putih. Minyak kayu putih gitu. Karena tapi kalau kita pikir secara logis ya, itu kan berarti dia air ya. Meskipun dia rasanya panas, tapi kan air bisa membeku ya Mas. Iya. Berarti malah bikin dingin kan sebenarnya. Nah, kedua, waktu saya ngalamin hipotermia, saya dikira orang kesurupan Mas. Dikira orang kesurupan. Kenapa itu? Nah, karena bicara aja kata teman saya ngelantur. Kayak misal ngomong apa, saya balasnya apa gitu loh. Nah, kira-kira menurut sudut pandang dari Mapala nih ya, berarti kan semuanya pakai ilmu nih. Kira-kira apa sih gimana sih cara yang mengatasi hipotermia itu gimana? Ya, kita di sini belajar bareng aja ya Mas ya. Mungkin saya juga kurang menguasai ya, di hipotermia, nanti kita belajar bareng aja lah. Karena next katanya mau manggil ahli hipotermia kan. Siap. Nanti kita datangkan tamu. Nah, di hipotermia sendiri kalau yang saya tahu nih, kita cek dulu nih keadaan. Misal Mas Arda mengalami hipotermia ya, kita cek dulu nih, kita lihat suhu tubuhnya. Terus kita pegang bajunya, celananya semuanya dipakai lah. Kalau misal baju celana semuanya sudah basah, itu dilepas Mas. Dilepas, digantikan dengan baju yang baru nih, yang hangat lah ya. Setelah itu ada yang bikinin teh. Terus kalau ada SB, sleeping bag itu sih, ya kita dipakein SB. Dan orang hipotermia sebisa mungkin diajak bicara, maksudnya diajak interaksi itu. Jangan sampai orang hipotermia itu didiemin saja. Jadi ada interaksi dari orang hipotermia sama orang biasa, maksudnya tetap diajak ngobrol gitu loh. Tapi biar itu berarti masuknya pertolongan pertama apa emang caranya seperti itu? Yang dimaksud pertolongan pertama kan berarti menunda. Berarti intinya gimana ya? Misal orang hipo nih, diapain itu sebelum dijemput tim SAR buat dievakuasi, atau emang caranya seperti itu, murni seperti itu bisa sembuh? Ya kalau semisal, ya saya kurang tahu juga ya di sini. Kalau semisal pengetahuan saya, kalau semisal kita nunggu jemputan tim SAR ya itu bisa menunda. Tapi kalau semisal kita sudah lakukan hal-hal tersebut, hipotermianya mending, maksudnya dia udah sadar lah ya kasarannya dia, tapi bisalah melakukan hal-hal seperti itulah. Kita juga bawa apa namanya, yang aluminium tuh. Emergency blanket. Iya, emergency blanket itu salah satunya juga bisa. Jika sudah sangat hipolah itu. Saya pernah dengar kalau cara mengatasi hipotermia itu dengan skin to skin. Iya. Pernah dengar nggak Mas? Gesekan. Skin to skin itu maksudnya gimana Mas? Ya contohnya nih ya, misal di tangan. Jadi kan kita orang normal aja lah, kita gesekan tangan kan lama-lama hangat nih, panas nih. Nah itu kita bisa pegang tuh orang yang hipo, kita gesekan gitu. Oh ya, mungkin ini pengetahuan saya agak melompat jauh nih. Sebelum cara mengatasinya, kira-kira penyebab hipotermia itu gimana sih Mas? Apa sih penyebab hipotermia itu? Ya hipotermia itu kedinginan ya pertama, itu kedinginan. Yang kedua pola pikir sih. Kalau misal sudah pola pikirnya sudah kayak tadi Mas Arda ya, pola pikirnya sudah, wah saya naik gunung nih besar banget, kuat nggak nih. Jadi pola pikir itu bisa membuat kita malah nggak kuat nanti. Mengaruh juga. Pengaruh banget itu pola pikir terutama. Seperti itu gitu ya? Sih, iya. Berarti kita loncat lagi ke penyebab. Cara mengatasinya. Ya. Nah, saya pernah dengar, ini ntar saya tampirin template beritanya, screenshot beritanya gimana. Jadi ada suatu kejadian di Gunung Rinjani ya Mas. Jadi ada orang rombongan sekelompok pendaki naik gunung. Nah, dia cewek sama cowok. Ya. Tapi intinya tuh kalau nggak salah si ceweknya tuh dia 2 orang atau berapa orang. Nah, pada suatu malam tuh dia tuh kena hipotermia si cewek. Si cewek tuh kena hipo. Ya. Nah, terus si cowok itu malah menyetubuhi dia dengan ketahuan seperti itu ya. Ya. Itu kira-kira apakah harus seperti itu sih Mas? Ya kalau dipikir aja sudah nggak masuk akal ya menurut saya.
Jadi apa gunanya dia ngejak teman cewek kalau cowoknya masih turun Saya tangan? dengar tuh si ceweknya satu tuh dia juga apa ya namanya nggak bisa nanganin seperti itu. Jadi pada intinya tuh di rombongan itu miskomunikasi mas. Jadi si cowoknya tuh tiba-tiba mau bilang mau ngobatin si cewek itu, tapi ternyata tahu-tahu seperti ituin. Itu kira pendapat Mas Muhammad tuh gimana sih soal seperti itu? Kalau dari sudut pandang Dan saya bener, Mas, pribadi ya. itu mengatasnamakan pecinta alam loh mas. Itu kan berarti kan secara tidak langsung bikin suatu Mapala nama jelek buruk ya. Iya. Itu kira-kira gimana mas? Ya nomor satu emang ilmu ya. Ilmu. Ilmu itu pasti. Gimana caranya? Tadilah kita kembali lagi di awal, manajemen kita gimana, terus apa aja yang harus kita bawa ketika terjadi sesuatu, apa aja persiapan kita. Nah salah satunya hipotermia. Juga jumlah kelompok misal nih, kalau misal ada yang perempuannya kan juga nggak, yang laki nggak harus turun tangan kan. Kayak gitu. Kalau misal itu sampai untuk ganti baju lah, semisal kan ada perempuan yang gantiin perempuan gitu ya, terutama sih ilmu emang. Kalau semisal dia mau mendaki, dia harus, maksudnya ada pasangan-pasangannya lah ya, agar menghindari hal-hal tersebut lah. Maksudnya kalau semisal yang perempuan ada hipotermia, ya yang laki bantu sebisanya, nggak sampai, ya tahu sendiri lah nggak sampai mana gitulah ya. Kan ada perempuan yang bisa gantiin baju, yang bisa gantiin pakaian basahnya gitulah. Gitu Itu menurut ya, saya Mas. pribadi sih. Oke, baik. Udah keren banget ya penjelasannya. Dan ini saya bicara dengan pakarnya langsung nih. Kita belajar bareng aja ya menurut saya. Sharing-sharing lah ya. Saya pernah nih mas ngalamin sebuah Gimana nih cerita dong? pengalaman di apa namanya gunung mas. Ya. Di gunung, tepatnya di Gunung Slamet. Jadi itu menurut saya mas soal tersesat ya. Itu sebenarnya lebih ke pola pikir kita ya. Jadi kayak misal ya, jadi di gunung tuh lebih sering terjadi kayak kabut di tengah jalan. Itu kalau orang yang dikit-dikit kita langsung larinya ke gaib, dikit-dikit larinya ke mistis, itu pasti berpikiran seperti itu ya. Iya. Itu menurut saya kabut itu bisa menyerupai jalan loh. Menurut saya pernah ngalamin seperti itu di Gunung Slamet itu waktu itu. Jadi kabut itu bentuk sebuah kayak jalan sendiri mas. Iya. Terus Jadi, tindakan apa tuh yang diambil tuh kalau lihat kayak gitu? nah kalau saya tenang dulu, diam dulu, karena Sit tadi ya. karena kalau kita terabas kita nggak tahu itu benar-benar jarak pandang itu Oh iya, minimal. kurang dari 3 meter. Itu benar-benar kabut semua. Jadi kayak misal kita salah ambil arah, itu bisa saja terjadi masuk ke jurang loh. Karena kayak jalur di gunung itu setahu saya itu nggak ada yang tahu mas. Kalau misal logikanya gini nih, kalau misalnya kita turun dari puncak, misal puncak di arah barat, Iya. nah berarti kan otomatis turunnya di arah timur ya mas. Iya, iya. Nah iya logikanya kita turun ke timur itu pasti sampai base camp, pasti sampai pemukiman. Cuman kan kita nggak tahu ya di tempat kita secara vertikal itu apa. Ya, Menurut saya seperti itu. belum tentu arah pulang. Menurut saya asumsi saya ya mas, soal orang-orang yang tersesat di gunung itu bisa saja terjadi seperti itu. Jadi dia menerabas kabut, dia nggak tahu arah, akhirnya dia panik, dia nggak berpikir dulu, akhirnya dia semakin jauh semakin tersesat. Menurut saya seperti itu sih mas. Jadi kalau semisal kita sudah mendapatkan hal-hal seperti itu, berarti kita emang benar tadi ya, kita Diam sit dulu ya. Karena semakin kita panik itu malah semakin memperburuk keadaan. memperkeruh Benar nggak sih? keadaan. Iya. Nah kalau Mas Muhammad pernah ada ngalamin kejadian seperti itu? Kalau saya pribadi ya, alhamdulillah. Kejadian horor deh gimana? Kalau horor saya alhamdulillah sih belum pernah nih mas. Belum Ya, pernah. jangan sampai lah ya. Sampai. Karena ya kembali lagi ke pribadi seseorang sih. Yang penting kita bisa jagalah. Kita di alam kan bukan kita yang hidup kan ya, bukan cuma kita yang ada di situ. Ada hal-hal gaib, ada hewan, ada ini. Jadi kita saling menjagalah. Kalau kita nggak mau diusik, ya kita jangan musik terlebih dahulu gitulah. Baik, Menurut kita saya Mas Arda. ke kesimpulan ya soal diksar. Diksar itu berarti harus tidak keras tapi tegas ya mas. Nah tegas itu ya dimaksud tegas itu bisa mengarah ke arah keras nggak sih? Perbedaan dari kata tegas dan keras itu seperti apa menurut semua sebelumnya? Kalau tegas sama keras ya. Kalau tegas itu keras dengan peraturan. Kalau menurut saya pribadi ya. Keras dengan peraturan. Iya, jadi ada aturan tertentu. Kalau keras
belum tentu dia beraturan. Maksudnya dia ya kadang bisa keluar dari indikator itu kalau keras. Oke. Jadi ya diusahain lah kita tetap bisa mengontrol. Emang mungkin kalau Diksar kebanyakan kelepasan atau kebablasan. Ya tergantung pribadi lah. Saya kembali lagi. Saya tadi bilang kembali ke pribadi masing-masing gitu loh. Oke, baik. Terakhir nih Mas, pesan Mas Muhammad untuk Mapala di Indonesia, kira-kira prosedur yang tepat itu seperti apa? Kira-kira harusnya itu seperti apa yang kiranya baik lah? Apakah kadang kan kita kan pernah dengar ya, ada Mapala sampai main tangan gitu loh. Pernah terjadi kan seperti itu? Itu pesan-pesan Mas Muhammad itu gimana biar hal seperti itu nggak terulang kembali? Karena menurut saya seperti misalnya main tangan itu kan udah menyalahi hak asasi manusia ya kan. Nah kira-kira pesan Mas Muhammad nih terakhir buat mapala-mapala di Indonesia, aktivis bukan mapala deh, semua aktivis pecinta alam, KPA dan sebagainya, itu bagaimana dalam proses pelantikan anggotanya yang baik? Ya kalau kita bilang yang baik mungkin nih menurut mereka semua baik. Iya. Mungkin ada yang ya jadi ada yang orang yang berarti kalau gitu ada mapala yang dia main tangan menurut dia baik. Iya mungkin aja kan pemikiran itu. Orang. Iya. Jadi kalau pesan saya ya untuk terakhir. Benar Mas. Iya. Nah kalau sebenarnya kalau kita di kegiatan lingkungan kita pelantikan anggota kita main tangan, sebenarnya kalau kita dilaporkan kita bisa kena hukum nggak sih? Ya kita kembali lagi sih, kita konteksnya konteks pendidikan ya. Pendidikan apa yang diterapkan itu seperti itu sih kalau menurut saya pribadi. Oke, baik. Karena kembali lagi setiap mapala, setiap KPA, setiap pecinta alam semua kan punya indikator. Mungkin mereka ingin indikator itu tercapai. Oke, ya gitulah. Keren banget penjelasannya dari seorang pakar ya. Nanti kita akan lebih selidiki nih tentang dunia pecinta alam itu gimana. Mungkin cerita-cerita dari Mas Muhammad atau rekan-rekan beliau yang lebih profesional atau ya kita sharing-sharing aja. Kita gue akan lebih cari tahu nih tentang dunia pecinta alam itu gimana, rumor-rumor di gunung itu gimana, di hutan gimana, biar nggak terjadi kesalahpahaman ya Mas. Ya benar. Oke, baik. Mungkin cukup sekian ya Mas. Ya cukuplah. Nanti akan ada pembahasan lagi ya. Mungkin kira-kiranya apa ya Mas tentang pesan terakhir lah buat para pendaki ya. Tadi kan buat mempala ya. Pesan terakhir buat pendaki di Indonesia atau aktivis lingkungan lah di alam itu yang baik itu gimana pesan-pesannya ya buat aktivis-aktivis? Ya pertama patuhi aturan. Di gunung itu kita patuhi aturan. Ya kalau kita mau selamat ya pertama itu kita patuhi aturan apapun itu. Yang kedua persiapkan dengan matang apapun itu kita harus persiapkan. Itu sih ada itu juga ya kayak pepatah ya jangan mengambil apapun ya jangan mengambil apapun selain gambar ya. Jangan meninggalkan apapun selain waktu, terus jangan membunuh apapun kecuali apa gitu loh. Iya benar. Oke, baik. Mungkin sekian ya Mas Muhammad. Ya cukup. Terima kasih banyak ya sudah dipanggil Mas Arda. Pakarnya. Mungkin kurang lebihnya sekian ya Mas Muhammad. Ya, oke. Bila taufikul hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari.